Shalom, selamat pagi keluarga saya yang ada di Menara Doa Pagi. Sungguh senang bertemu dengan Bapak Ibu dalam kasih Tuhan. Mari sama-sama kita siapkan hati kita untuk kita datang kepada Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan Tuhan Menara Doa Pagi ini. Tuhan memberkati semua yang menyaksikannya. Biarlah kiranya setiap yang menyaksikannya terberkati, dikuatkan, dipulihkan, disembuhkan, ditolong, dimampukan Tuhan menghadapi masa-masa sulit dalam kehidupan, dalam berkeluarga. Kami serahkan Tuhan yang bekerja, dan demikian juga Tuhan menguduskan, memberkati kami semua, sehingga setiap kami yang melayani Tuhan dilayakkan dan kami fokus untuk pekerjaan Tuhan. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Semua baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Sekali lagi dengan iman bersama-sama. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. sebab Tuhan baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kami nyatakan Engkau baik. Semua baik, semua baik. Apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku, semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Sebab di dalam hadirat-Mu kami menemukan ketenangan yang abadi ya Tuhan. Amin Tuhan.
Biarlah roh-Mu senantiasa terus bersama-sama dengan kami. Bapakah mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Engkau mendengar seruan hati Amin. kami. Bapakah mendengar seruan hatiku, tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu Dengan iman Bapa. kami nyatakan mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, menyembuhkan hati, menyembuhkan yang terluka.
ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Engkau menyembuh bagi yang terluka, Engkau sembuhkan setiap kami yang terluka. Kami percaya kasih-Mu sempurna. Terima kasih Tuhan. Kami tenang bersama-Mu. Kami tenang bersama-Mu. Kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau menerimaku, Engkau menerima kami apa adanya. Engkau menyembuhkan yang terluka. Engkau memberikan jiwa yang tenang ketika ada persoalan. Engkau Bapa yang membela. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dalam segala hal. Terima kasih. Rencana-Mu indah Tuhan. Rancangan-Mu luar biasa. Rencana-Mu dahsyat. Terima kasih buat setiap peristiwa yang kami alami. Terima kasih buat luka yang pernah kami alami. Allah turut bekerja mendatangkan kebaikan lewat setiap persoalan. Engkau mendatangkan kebaikan. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Sungguh jiwa kami tenang di dalam hadirat-Mu Amin ya Tuhan. Hanya dekat Allah saja kiranya kami tenang. Bila kulihat bintang gemerlapan Dan bunyiku riuhku dengar, ya Tuhanku, tak putus aku heran melihat ciptaan-Mu yang besar. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Ya Tuhanku, apabila ku renungkan pemberian-Mu dalam penebus, ku tertegun bagiku dicurahkan oleh Putra-Mu
jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allah, Maka kami maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allah, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allah, sungguh nyatakan, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allah, maka jiwaku pun memuji-Mu. Sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, kami siapkan hati kami menerima firman Allah. Berbicaralah Tuhan, dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi. Hari ini saya memberi tema mencintai hingga terluka. Mencintai hingga terluka. Dalam membangun pernikahan yang lama dan sampai maut memisahkan bukanlah mudah. Akan ada yang namanya luka, sakit hati, kecewa karena dikhianati, kata-kata dan banyak hal yang membuat orang bisa terluka dalam pernikahan. Dan saudara berani mencintai seseorang harus berani terluka. Karena mencintai resikonya adalah terluka. Karena pasangan kita itu tidak selamanya akan berbuat sesuai harapan kita. Tidak selamanya pasangan itu akan berbuat sesuai dengan firman Allah. Ada kalanya pasangan itu menyakiti kita, mengecewakan kita, melakukan tindakan kasar, melakukan penghakiman, melakukan pengkhianatan. Ada banyak cerita. Dua pribadi menjadi satu. Dua pribadi menjadi satu. Ini tidak mudah. Jadi kalau si suami punya luka pada masa kecil tidak sembuh, dibawanya dalam pernikahan. Dan istri punya luka pada masa kecil dan remaja, kemudian sampai dewasa menikah dengan laki-laki yang luka, maka mereka bersatu, bukan hanya bersatu secara tubuh, tetapi luka mereka ini bersatu. Luka mereka ini bersatu, luka mereka ini bersatu, dan mereka ini bisa menjadi pribadi orang yang saling melukai satu sama lain. Oleh karena itu, ketika berani putra putrimu mencintai seseorang, dia harus dipersiapkan untuk siap terluka. Mencintai dalam pacaran aja harus siap terluka. Kalau tidak siap terluka, saya pastikan mereka akan bubar, mereka akan pisah. Lebih bagus pisah pada waktu pacaran. Nah, bagaimana lagi kalau mereka saling melukai saat mereka telah menikah? Setelah mereka menikah saling melukai, maka itu akan sangat sulit kalau tidak siap untuk terluka. Jadi seseorang harus berani terluka, mengelola luka, mengelola batin, mengelola hati, mengelola perasaan. Karena dalam pernikahan itu 1001 persoalan yang membuat ada masalah, yang membuat bisa saling menyakiti, saling menyerang, saling tidak enakan.
Saya berdoa setiap saudara semuanya adalah orang-orang yang mengelola luka dengan cara-cara Tuhan. Tidak ada pasangan yang tidak terluka, saya percaya. Tidak ada pernikahan yang tidak ada persoalan. Semua pernikahan pasti ada yang namanya luka atau namanya kecewa, sakit hati, mau siapapun itu. Kenapa? Karena memang pertama kita membawa luka dari keluarga kita, masa kecil, masa remaja kita. Kedua, bahwa kita punya orang tua, teladan pernikahan orang tua kita itu minim. Teladan orang tua kita pun berantem, cekcok, dan itu yang kita bawa. Yang ketiga, adanya iblis ingin menghancurkan setiap pernikahan. Makanya sering kadangkala kita baik-baik satu hari, tapi tiba-tiba malamnya mau tidur bisa berantem. Atau pagi-pagi mau berangkat jalan-jalan aja berantem. Ada banyak orang pergi healing ke Bali, pergi ke Samosir, ke tempat lain. Tetapi di sana mereka berantem. Kenapa? Adanya iblis yang ingin menghancurkan pernikahan. Saudara, hari ini saya ingin agar saudara tetap mencintai pasanganmu walaupun terluka. Tulis dalam kolom, saya tetap mencintai pasangan walaupun terluka. Tulis dalam kolom. Itu haruslah keputusanmu. Itu haruslah salib yang kau bawa. Tidak mudah. Tidak mudah memang mencintai orang yang melukai kita. Tidak mudah. Lebih mudah kita mencintai orang yang tidak melukai kita. Mencintai orang yang menyayangi kita, yang berbuat baik dengan kita, yang melakukan sesuai dengan harapan kita. Ya, semua juga orang akan mudah mencintai orang-orang itu. Tetapi prinsip di Alkitab, kita disuruh. Matius 5 ayat 44, 45 dikatakan, berkatilah musuhmu, berkatilah orang yang menyakitimu, berkatilah orang yang berbuat jahat kepadamu, balaslah kejahatan dengan kebaikan. Roma 12 ayat 21, kasihilah musuhmu, kasihilah orang yang berbuat jahat kepadamu. Saudara, ampunilah sesamamu sebagaimana Tuhan mengampunimu. Dalam doa Bapa kami, kata mengampuni ada 6 kali. Diulang-ulangi itu mengampuni, 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 supaya setiap kita mengampuni 70 kali 7 kali. Bayangkan berapa banyak itu 70 kali 7. Artinya apa? Tidak terbatas mengampuni. Di dalam pernikahan akan ada luka, akan ada sakit hati. Tetapi kalau kita mengelola luka sesuai dengan arahan firman Allah, kita akan menang. Kita akan bebas dari luka. Jangan tinggal dalam luka, jangan tinggal dalam dendam, jangan tinggal dalam sakit hati. Betul, saya pernah terluka oleh istri saya. Istri saya pun pernah terluka oleh saya. Saya pernah sakit hati oleh istri saya. Istri saya juga pernah sakit hati dengan saya. Saya pernah kasar kepada dia. Dia juga pernah tidak menghormati saya. Mungkin sudah berapa kali begitu banyak cerita yang terjadi. Tetapi kasih Kristus mengubahkan kita. Sehingga kita sembuh dari luka itu. Kalau kita sudah sembuh dari luka itu, maka kita tidak akan melukai lagi. Ingat, ciri orang melukai adalah, ciri orang yang terluka adalah melukai orang lain. Jadi kalau di dalam hatiku ada luka, maka ciriku akan melukai orang lain. Kalau dalam diriku ada kecewa, sakit hati, maka diriku akan mengecewakan dan menyakiti orang lain. Jadi hari ini saya ingin saudara mencintai pasangan hingga terluka. Mencintai walaupun terluka. Terluka tetapi tetap mencintai. Saudara, kita akan belajar bagaimana kita menjadi orang-orang Kristen yang mampu mengelola luka. Menghadapi luka itu dengan firman Allah, dengan kasih Tuhan. Ada banyak orang di sana terluka langsung bubar, cerai, selingkuh, alkohol, mabuk. Tetapi Alkitab kita akan belajar. Yang pertama kita akan belajar bahwa cinta bukan sekedar perasaan, tetapi keterampilan yang dilatih dan diuji. Jadi cinta bukan perasaan, bukan sekedar perasaan. Memang ada perasaannya,
Tetapi bukan sekedar perasaan, tapi cinta itu adalah keputusanmu. Cinta itu adalah kemampuanmu, keterampilanmu untuk mengelola hatimu, untuk tetap mencintai walaupun disakiti. Tetap mencintai walaupun sudah dikhianati. Tetap mencintai walaupun dia lakukan kasar kepada kita. Ini butuh latihan, ini butuh waktu, butuh kesabaran, butuh pengelolaan. Tidak mudah memang mencintai orang yang sudah selingkuh. Bayangkan kalau pasanganmu selingkuh, kemudian engkau mencintai pasanganmu yang selingkuh. Itu tidak mudah. Tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan sanggupkan engkau mencintai pribadi pasanganmu, tetapi engkau benci dengan selingkuhannya. Benci dengan sifat selingkuhannya maksudnya. Bukan benci dengan selingkuhannya yang saya maksud tadi. Benci dengan sifat dosa itu. Sifat dosa itu apa? Sifat dosa selingkuh. Sifat dosa apa? Judi, judi online. Pinjam online. Sifat itu kita benci karena bisa merusak keluarga. Kalau nggak membatasi diri dalam pinjaman bisa merusak. Kemudian sifat-sifat berbohong sifatnya. Tapi ketika kita tahu pasangan kita berbohong, yang dimaksudkan Tuhan, tetaplah engkau mencintai pribadinya, tetapi benci dengan sifat dosa itu. Bukan berarti kita toleransi dengan sifat dosa selingkuh, berjudi, berbohong, bukan. Dosa tetap dibenci, tetapi kita tetap mengasihi pribadinya. Saudara, cinta sejati diuji oleh penderitaan dan luka. Kalau saya mencintai istri saya dalam keadaan baik-baik semuanya, itu biasa. Tapi seberapakah cintaku kepada istriku saat istriku melukai aku? Saat istriku melukai aku dan aku tetap mencintai, itulah cinta yang sejati. Saat pasanganmu, saat suamimu melukai hatimu, ibu. Saya tahu yang menonton YouTube ini sekarang, ada banyak yang terluka, ada banyak yang tersakiti, ibu-ibu yang tersakiti. Saya berdoa dalam nama Tuhan Yesus, supaya ibu dimampukan Tuhan Yesus tetap mencintai suamimu yang selingkuh itu. Sekali lagi ini berat, tidak mudah, tapi aku percaya perintah Tuhan tidak pernah salah. Maka dasar pernikahan Kristen itu apa? Kasih Kristus. Mencintai pasangan dalam kekurangannya. Mencintai pasangan dalam kelebihan, semua pun tahu. Tapi kalau kita dimampukan Tuhan mencintai seseorang dalam kekurangannya, itulah kasih agape. Itulah kasih Kristus yang sempurna. Saudara, cinta sejati diuji oleh penderitaan dan luka. Saya tahu beberapa ibu di sini sangat terluka dengan suami yang selingkuh mungkin 10 tahun, 15 tahun, 20 tahun. Narkoba lagi, main pukul lagi. Wow, itu memang sangat berat. Saya membayangkan sangat berat. Dan beberapa yang sudah konsultasi ke saya, konseling ke saya, mereka orang-orang yang terluka, disakiti, dan mereka dikecewakan, dikhianati. Wah, itu tidak mudah. Beberapa orang minta pisah. Mereka minta pisah kepada saya mau pisah Pak Pendeta. Ada yang minta sama saya pisah sementara, ada yang minta pisah pengadilan. Saya hanya izinkan kalau sudah sampai fisik, sampai KDRT, sampai selingkuh yang begitu berlarut-larut, ya bertarak boleh. Bertarak itu artinya berpisah sesaat untuk dibimbing supaya menyadari perbuatannya. Karena tidak mudah KDRT perselingkuhan yang berkepanjangan. Tetapi tidak ada pendeta yang menganjurkan perceraian oleh apapun. Oleh apapun pendeta tidak ada yang berani menganjurkan perceraian. Semalam beberapa hari yang lalu saya selalu dihubungi dengan suami yang berlaku kasar dan selingkuh dan tidak peduli dengan dia sudah 6 bulan. Dan meminta kepada saya, izinkan apakah boleh saya bercerai Pak Pendeta.
saya bilang, tidak ada pendeta yang mau umat bercerai. Pendeta itu harus selaras dengan firman Allah yang berkata perceraian hanya oleh kematian. Saudara yang saya kasihi, Alkitab mengajarkan bahwa cinta sejati bertahan dalam segala hal. Cinta sejati yang berasal dari Tuhan membuat kita bertahan dalam segala hal. Katakan dalam kolom, saya bertahan dalam pernikahanku. Tulis dalam kolom, saya bertahan dalam pernikahanku meskipun sulit. Tulis dalam kolom, supaya saudara punya power. Aku mau bertahan meskipun sulit. Saya tahu beberapa di antara saudara sangat sulit sekali. Udah banyak sekali yang konseling ke saya. Udah banyak sekali yang cerita, mungkin 100 orang lebih sudah konseling ke saya. Menceritakan peristiwa-peristiwa yang dialami yang begitu berat. Saya turut merasakan berat yang ibu rasakan. Tetapi bertahanlah dalam kesakitanmu. Bertahanlah dalam lukamu. Bertahanlah dalam kesulitanmu. Karena ada Tuhan Yesus. 1 Korintus 13 ayat 7. Ia menutupi segala sesuatu. Kasih menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Jadi kasih Kristus membuat kita sabar dalam kesesakan, sabar dalam kesakitan, sabar walaupun dilukai, sabar walaupun dikhianati, sabar walaupun dikecewakan, direndahkan, diperlakukan tidak adil. Saya berdoa bagi saudara yang menyaksikan tayangan ini. Biarlah saudara menjadi orang yang sabar dalam kesesakan. Bertahan dalam kesakitan. Jangan langsung cepat mengambil keputusan bercerai. Allah tidak menginginkan engkau bercerai. Allah menentang perceraian. Allah menginginkan engkau bertahan dalam kesakitan. Berdoalah supaya engkau kuat. Datanglah kepada Tuhan. Matius 11 ayat 29. Marilah kepadaku yang letih, yang lesu, berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan, kata Tuhan. Jadi Tuhan mau engkau datang kepada Tuhan, nangis kepada Tuhan, curhat kepada Tuhan, ceritakan seluruh sakitmu kepada Tuhan. Karena dia adalah Bapa dan kita adalah anak. Anak kepada Bapa, bercerita bebas. Boleh nangis. Boleh menceritakan bahwa aku sudah gak tahan Tuhan. Buatlah aku kuat supaya aku bisa bertahan. Ceritakan apa adanya. Karena Tuhan tahu lukamu, sakit hatimu, kecewamu. Tuhan tahu bahwa engkau mengalami luka yang dalam bertahun-tahun. Mengampuni bukan berarti melupakan peristiwa. Mengampuni, engkau ingat peristiwa itu, tapi tidak sakit lagi kau rasa. Itulah mengampuni. Tidak mungkin kita melupakan kalau suami tampar istri. Tidak mungkin kita melupakan kalau istri berselingkuh atau suami yang berselingkuh. Mana mungkin. Tidak ada itu. Kita punya namanya cell memory, memory cell. Mengingat. Tapi walaupun ingat, kita gak merasa sakit lagi. Itulah yang namanya mengampuni. Bertahanlah ibu dalam kesakitanmu. Bertahanlah dalam kesulitanmu. Bertahanlah dalam rasa lukamu. Tuhan memanggil kita untuk mencintai seperti Kristus mencintai gereja. Tahukah Bapak Ibu bagaimana Kristus mencintai gereja? Efesus 5 ayat 25. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Jadi Kristus mengasihi gereja, mengasihi jemaat, mengasihi Bapak Ibu, mengasihi saya, memberikan dirinya, berani mati dan mengambil keputusan memberikan nyawanya sebagai tebusan bagi kita. Sebenarnya demikianlah suami mengasihi istri. Karena dikatakan ayat 25 Efesus 5, hai suami kasihilah istrimu sebagaimana Kristus rela memberikan nyawanya. Saya undang suami-suami, engkau menjadi suami yang mengasihi istrimu, merawat istrimu,
memperhatikan istrimu, mendengarkan isi hatimu, hati istrimu, mengerti perasaan istrimu, empati dengan perasaan istrimu. Saya berdoa semoga suami-suami ibu bertobat dan mengalami perubahan. Saya berdoa juga istri-istri juga mengalami perubahan supaya menghormati suaminya walaupun dalam kekurangan. Semakin ibu tetap menghormati seorang suami yang berdosa, yang jatuh dalam dosa perzinahan, ibu menghormati dia, justru ibu semakin lebih mudah suamimu bertobat. Jangan hina dia, jangan permalukan dia, apalagi menyampaikan isi hatimu di sosmed, jangan. Ibu tetap tegas, tidak boleh berzina, tidak boleh berselingkuh. Tetapi untuk pribadinya kalau dia jatuh, kasihilah dia. Saya berdoa setiap saudara mengalami berkat firman Tuhan hari ini. Jadi cinta bukan sekedar perasaan, tetapi keterampilan yang dilatih dan diuji. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, dalam nama Tuhan Yesus, biarlah firman yang sudah kami terima pada pagi hari ini memberkati kami semua. Kami sadar yang mereka yang menyaksikan tayangan ini banyak tersakiti dalam pernikahan, di dalam berkeluarga, banyak yang terluka, terhianati, dikasari, disakiti, direndahkan, diperlakukan tidak adil. Baik suami yang tersakiti, baik istri tersakiti, sangat banyak. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, turunlah kasih Kristus kepada keluarga demi keluarga, supaya terjadi pemulihan, supaya terjadi jamahan Tuhan, supaya mereka yang sedang pisah-pisahan, tidak serumah, mereka yang sudah merencanakan bercerai, dibatalkan dalam nama Yesus. Biarlah mereka kembali bersatu, biarlah mereka kembali bersama-sama suami istri. Jamalah Tuhan, hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus, hati yang terluka disembuhkan, hati yang tersakiti disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya oleh kuasa Tuhan ada healing, ada pemulihan kepada luka-luka di hati kami. Biarlah kami dimampukan mencintai pasangan kami walaupun kami terluka. Dimampukan mengasihi pasangan kami walaupun kami disakiti. Karena itulah perintah-Mu, mengampuni, mengasihi musuh, memberkati orang yang menyakiti kami. Mampukan kami mengelola luka, mengelola sakit hati kami. Berapa orang Tuhan yang menyaksikan tayangan ini dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan mampukan engkau mengelola lukamu, mengelola sakit hatimu dan kecewamu. Terima kasih Tuhan. Kuserahkan semua mereka dalam tangan-Mu. Pasangan demi pasangan. Kuserahkan juga Tuhan buat mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Engkau menjamah, engkau memulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah engkau yang sakit jamalah oleh kuasa bilur-bilur-Mu ya Tuhan. Urapilah obat-obat dokter mereka. Sembuhlah engkau dalam nama Tuhan Yesus. Terimalah kuasa kesembuhan. Terimalah. Berkatilah keuangan mereka, pekerjaan dan usaha mereka. Kalau mereka butuh keturunan, lagi ada yang mencari pasangan, ada yang ingin menjual rumah atau pertapakan, atau anak-anaknya lagi ujian kedinasan, ujian lain. Hamba-Mu berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Pertolongan Tuhan menyertai. Mari kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bawalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih sempurna Tuhan Yesus, penyertaan Allah Roh Kudus menyertai-Mu saat ini selama-lamanya. Dalam Tuhan Yesus yang percaya katakan amin, amin. Kalau saudara terberkati, silakanlah bagi link ini kepada banyak orang supaya banyak orang terberkati. Saudara, kalau saudara ingin ayat-ayat renungan harian, saya bagikan kadang setiap hari, kadang sekali 2 hari melihat situasi saya. Saya ajak saudara, chatlah saya di 0811 63 7347. Kalau saudara terberkati juga dan saudara ingin mendukung pelayanan ini, saudara bisa menabur berkat lewat rekening yang ada. Tuhan Yesus memberkati, sampai ketemu di waktu yang akan datang.
Shalom.